Shalom Mama Wina. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus berkali sendiri. Amin. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena kemampuan dan kebutuhan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengan firman Tuhan dari dalam kota pada minggu ke-12 surat Al-Hadis yang terambil dari Markus 8 ayat 8 sampai 28 terdapat secara sebagian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menanggal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan di tengah-tengah anak-anak yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam tunggal Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarnya. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang ingin datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah Kristus di hadapan-Mu dan memohon ampunan dosa segala dosa dan kejahatan kami. Karena jagalah kesalahan dalam diri kami dan kami senantiasa menyimpang dari darah-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak mengendalikan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami dan saudara-saudara kami tidak kami kasih seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, maka kami mengamu dan dipun selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kebenaran hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunlah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Tuhan berkenan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam luka yang luar aku telah memberikan wajahku terhadap Engkau saat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan menerusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
5 sampai 10. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengumumkan dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah teman sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau anggota laki-laki, atau anggota perempuan, atau leluhurnya, atau kerjanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Mari kita mohon kepada Tuhan.
Shalom panggilan. Warta jemaat hari ini Minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 7 September 2025. Yang pertama, jadwal KUR yang mengikuti ibadah tanggal 14 September 2025. A. Minggu sesi kedua adalah KUR Gracia. B. Minggu sesi ketiga adalah KUR Ina Paret Selasa dan KUR Anugerah. Yang kedua, kebaktian kategoria. A. Kebaktian Gracia akan dilaksanakan hari Senin tanggal 8 September 2025 masuk pukul 19 WIB. B. Kebaktian Ina Paret Selasa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 masuk pukul 17 WIB. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan warta kedua. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Andro Mahardika Huta Barat SSN LLM putra dari Bapak Dr. Andus MA Huta Barat Ahinan, Ibu Titi Guru Panggabean SE, anggota jemaat kita dari Jalan Kebun Sayur Tanjung Merawa, Sektor Petrus, dengan Margareta Landria Borusiahan SIA, putri dari Amang Sintua Baldur Leonard Siahan almarhum, Nang Hedi Taruni Asik Boru Hutagaluh, dari Taman Asri Blok A4 nomor 11 Cipadu Jaya Larangan, anggota jemaat HKBP Petukangan Resort Petukangan. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 September 2025. GKP Jemaat Khusus Perumnas 2 Mandala mengambil tempat di Gereja GKP Sriwijaya masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, anak rahim. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Joshua Pasaribu Inang Ega Bolu Sibarani, alamat di Jalan Enggak 6 nomor 480 Sektor Pilipi, pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Atas lindungan dan berkat Tuhan, orang tua dan anak dalam keadaan sehat. Yang kelima, hari Rabu tanggal 10 September 2025 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat masing-masing sesuai dengan yang ada di kertas acara kita, rumah keluarga, alamat dan juga petugas pertanian sudah ada di tempat acara. Demikian warta jemaat kita hari ini. Shalom.
yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, demikian juga yang ada di pelataran gereja dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Kita baca bersama 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ingin sedang menyiapkan malapetaka kepada kamu dan merancangkan rencana kepada kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dari perbuatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan, itu yang menjadi tema bagi kita. Memperbaiki, tentu kata memperbaiki punya konotasi ada sesuatu yang salah atau yang rusak. Betul? Yang perlu diperbaiki itu adalah yang salah dan yang. Jadi seandainya di rumah Bapak Ibu, misalnya ada kulkas kita yang rusak, kira-kira langsung kita buang atau kita perbaiki? Untuk memperbaikinya, siapa yang kita yang memperbaiki atau kita panggil tukang? Tukang. Tentu tukangnya tukang yang gimana? Tukang yang abal-abal? Kalau tukang yang abal-abal bukan yang makin bagus, tapi bisa batin. Jadi kalau ada yang rusak, ada yang salah, jangan langsung dibuang, tapi perbaiki dulu. Nah, kalau suami atau istri kita yang salah, yang rusak, gimana? Langsung buang? Gimana? Yang masih punya pasangan ya? Jangan punya pasangan, jangan buang, tetangga punya. Seberapa besar kerusakan kesalahan dari pasangan hidup kita, jangan dibuang. Bisa diperbaiki. Siapa bisa memperbaikinya? Tentu ahli yang benar-benar kredibel. Siapa itu? Dia. Jadi Bapak Ibu, yang rusak, yang salah itu masih bisa diperbaiki. Nah, dalam pembacaan kita ini
digambarkan oleh Yeremia suatu gambaran yang indah dan sekaligus sangat mendalam. Tuhan digambarkan sebagai tukang periuk dan umat manusia, umat Israel digambarkan sebagai tanah liat. Jadi ini mau menunjukkan Allah sebagai tukang periuk. Dia sungguh berdaulat penuh, berkuasa penuh untuk mengubah, memperbaiki tanah liat yang sudah rusak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Yesus, apa yang rusak rupanya dalam kehidupan manusia? Apa tingkah laku dan perbuatan mereka yang rusak? Rupanya pada masa Nabi Yeremia, kehidupan rohani umat Israel, kehidupan rohani umat pilihan Allah itu boleh dikatakan sangat buruk, ditandai oleh kehidupan moral yang semakin merosot, di mana-mana terjadi kebijakan. Selain masalah moral, rupanya terjadi juga penyembahan berhala di berbagai tempat di Israel. Juga seperti yang terjadi sekarang, ada banyak korupsi dan ketidak. Jadi rupanya mau menunjukkan, menekankan perilaku yang moralnya begitu bobrok, penyembahan berhala, korupsi, dan pelaku ketidakadilan itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Yeremia disuruh supaya mereka umat Israel menyadari kesalahan dan kerusakan yang terjadi sehingga tergerak untuk memperbaiki yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu sungguh berdaulat penuh. Walaupun kehidupan Israel yang sudah benar-benar menyala di hadapan Tuhan, tapi rupanya Tuhan tidak langsung membuang mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau pasangan kita ada yang rusak, ada yang salah, jangan langsung dibuang, karena Tuhan sendiri tidak pernah membuang kita. Dia masih memberi kesempatan. Jadi dia tidak mau membuang, tapi sebaliknya dia mau membentuk kembali kehidupan kita. Jadi boleh dikatakan di tangan Tuhan hidup kita yang sudah rusak itu bisa dibentuk kembali. Namun ada kalanya proses pembentukan bisa melalui teguran, penderitaan, bahkan boleh jadi juga melalui pengalaman pahit. Semua yang terjadi itu bisa dipakai menjadi alat untuk membentuk kita. Oleh karena itu, kalaupun ada pengalaman pahit, kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada teguran, jangan merasa hidup ini sia-sia. Jangan merasa hidup ini tidak. Ada kalanya. Tentu kita masih ingat oplas, ibu-ibu tahu oplas. Operasi plastik langsung responnya tanggap karena oplas. Kalau amplas, sama plastik.
Dalam proses operasi itu, kita ingat dulu siapa kasus yang terbesar waktu itu Boplas? Masih ingat? Yang mengaku dianiaya orang. Rupanya setelah diselidiki, Boplas, Ratna, dede. Rupanya operasi asing itu juga itu menyakiti. Mungkin ada yang belah di sana, belah di sini. Tetapi hasilnya di mana orang yang sudah operasi plastik, yang nenek-nenek pun bisa tampil hijau. Dia mau mengatakan pengalaman pahit bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan yang indah. Jadi kita harus yakin selama kita berada di tangan Tuhan, seberapa buruk pun hidup kita, seberapa besar pun kesalahan kita, Tuhan sanggup untuk memperbaiki. Selanjutnya, ini Tuhan tidak membuat, tapi malah memberi kesempatan. Diberi kesempatan. Kalau kita sering mendengar istilah kesempatan itu datang hanya satu kali, tapi ternyata bagi Tuhan kita diberi kesempatan berkali-kali. Seandainya kita hanya diberi kesempatan satu kali, seperti yang berlaku bagi kita selama ini, celaka lagi. Tetapi Tuhan memberi kita kesempatan berkali-kali. Dikatakan Allah sebelumnya sudah merancang akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebaliknya dia juga berencana untuk memberikan berkat bagi orang-orang yang dianggap baik. Tapi ternyata sejahat-jahatnya orang, ketika dia bertobat, maka Allah menarik kembali rancangan untuk menghukum. Sebaliknya begitu juga, ketika Allah merancang untuk memberikan berkat, tapi rupanya ternyata kehidupan orang itu di belakang hari ada terjadi perubahan, maka berkat itu juga dapat ditarik kembali, jadi diberikan nama tetangga yang tidak. Itulah kesempatan itu. Untuk kita masih ingat bagaimana Yunus yang diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe. Rupanya penduduk kota Niniwe itu kehidupan moral mereka begitu besar, dan Allah sudah rancangkan akan membinasakan mereka. Namun sebelum dibinasakan, Allah mengutus Yunus. Tetapi Yunus bilang, ngapain itu manusia seperti itu diselamatkan? Udahlah, biarlah maut mengisi. Itu apa rasanya? Oleh karena itu dia pergi. Tidak mau pergi ke sini, malah ke arah yang. Tetapi Allah dengan kuasanya, dia memaksa Yunus harus pergi ke ini. Setelah dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang terjadi? Penduduk ini bertobat. Pertobatan yang diperlihatkan oleh penduduk ini itu menarik kembali rancangan Allah yang hukum. Ini adalah hal yang menggembirakan, tetapi sekaligus menjadi benar. Jadi katakan, kalau karena kesalahan hidup kita hancur, hidup kita rusak, dan sudah selayaknya mendapatkan hukuman dari itu, tetapi Allah berkenan memberikan. Itu sebabnya terus menerus disampaikan, diberitakan tentang hasil Allah, supaya ada bertobat.
Jadi mau mengatakan setiap orang yang mau bertobat, maka Tuhan menarik kembali ke kanan. Sebaliknya, jika seseorang yang sebelumnya berjalan menuruti kehendak Allah kemudian berbalik arah meninggalkan Tuhan, maka segala rencana berkat yang dirancangkan oleh Allah itu juga akan ditarik. Dengan demikian mau mengatakan kepada kita, pertobatan membuka pintu pengampunan dan pemulihan. Jadi pertobatan itu mengawal terjadinya pengampunan dan pemulihan. Pertobatan mengawali terjadinya proses perbaikan. Selanjutnya dikatakan perbaiki tingkah laku dan perbuatan. Jadi boleh dikatakan pertobatan yang sejati itu terlihat dari perubahan tingkah laku, tingkah langkah dan perbuatan dalam hidup. Pertobatan bukan hanya sekedar berdoa, tetapi bertobat diperlihatkan dengan mengubah cara hidup dan arah hidup yang baik. Hiduplah secara jujur, adil, setia, dan mengasihi. Allah memberi kesempatan. Meskipun dikatakan berkali-kali Allah memberikan kesempatan, tapi ada batas waktu. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda kesempatan yang diberikan. Boleh jadi kesempatan bagi kita berakhir beberapa jam ke depan, tapi boleh jadi bagi orang lain beberapa hari ke depan. Bagi orang lain bisa beberapa bulan, minggu, bulan. Tapi mau mengatakan kesempatan itu ada batas waktu. Walaupun dikatakan berkali-kali, tapi ada batas waktu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatan. Jadi caranya memperbaiki yaitu hidup berjalan sesuai dengan firman. Perbuatan diperbaiki dengan tindakan nyata, yaitu kejujuran, kasih, kesetiaan, dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, perbaikilah sikap dalam kehidupan keluarga. Kalau seperti tadi saya katakan ada yang salah, jangan langsung buang, tapi perbaiki. Kemudian juga dalam pekerjaan kita, perbaiki cara kerja kita. Hindari ketidakjujuran. Karena godaan untuk tidak jujur itu sangat-sangat tinggi. Nah, misalnya yang berdagang, penjualan, godaan tidak jujur itu juga tidak. Bukan hanya di level kita pejabat-pejabat, di lapangan di setiap pekerjaan kita pun yang mau saja. Kadang-kadang sering terjadi timbangan itu meninggi. Oleh karena itu, perbaiki sikap kita. Tidak dan tidak. Selanjutnya, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, firman, dan doa. Mari kita buka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan supaya Dia memperbaiki apa yang rusak tadi. Ingat, Allah sedang bekerja dan Dia mau bekerja untuk membentuk kita menjadi Tuhan. Tuhan berkata, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk memberitahu firman-Mu saat ini. Biarlah kami boleh bersukacita mendapat kesempatan untuk diperbaiki dengan kuat.
hingga hidup kami menjadi lebih baik, lebih indah, dan dapat menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan. Berkati pemberitaan firman-Mu dan juga jemaat-Mu yang mendengar. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini dan boleh hadir dengan kondisi kesehatan dan suasana hati yang jujur. Semuanya itu benar. Kami juga bersyukur untuk kebaikan melalui pertambahan usia yang Kau berikan bagi jemaat. Itu juga kami bersyukur atas sukacita yang Kau nyatakan melalui kehadiran anak, pertambahan anak dalam keluarga pasal ibu yang belum berani. Biarlah keluarga ini boleh makin bersukacita dan juga anak yang mudahkan dan untuk mereka boleh bertumbuh dalam kondisi kesehatan yang baik dan terbuka dan baik. Itu juga kami doa untuk anak anggota jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan Andro Mahardika Utara dengan Margareta Lamria Borussia. Lalu memberkati mereka dalam persiapan menuju pemberkatan pernikahan. Berikan mereka kondisi kesehatan dan suasana hati yang jujur, hingga pada waktunya mereka boleh bersatu. Itu juga segala sesuatu yang diperlukan dalam proses ikatan pernikahan dan juga acara adat. Kau juga Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berumur dengan kondisi kesehatan baik. Saat ini juga kami membawakan Barat Pak Yosef, kondisi kesehatannya hingga saat ini dalam keadaan tidak baik. Engkau yang menopangnya, berikan semangat. Itu juga Romi sebagai istri, meskipun dia juga dalam kondisi kesehatan yang kurang, kau juga yang menopangnya. Terima kasih. Yesus. Amin.
persembahan. Kita dengar dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu yang telah diberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita memberikan persembahan.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan pujian syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan sejahtera dalam sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.